Ya pemirsa, masih membahas seputar kiprah wanita dalam perekonomian Indonesia dan masih bersama Ibu Yani Motik, Bapak Agus Muharram dan Bima Yudhistira. Ya, tadi kita sudah membahas masalah kesehatan, Bu Yani. Kemudian juga ada masalah tadi pendidikan. Di Indonesia ini kalau kita lihat angkatan kerja, ternyata pendidikannya itu hampir 60% masih SD ke bawah gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya problema kita adalah harus memberikan kesempatan kepada yang pendidikannya rendah. Nah ini kan nggak mudah Mbak Yani. Ini gimana nih kiprah perempuan supaya kita kan nggak bisa apa-apain, ini udah terlanjur adanya gitu. Kita harus memberdayakan mereka agar mereka bisa membangun generasi yang lebih baik. Karena ini kan kalau 60% SD ke bawah dan sebagian besar adalah wanita, berarti berpengaruh terhadap angka kelahiran yang baru kan. Supaya jangan sampai nanti harusnya jadi produktif, tapi malah jadi beban gitu. Betul. Gimana Mbak Yani? Saya lihat begini, memang isu tenaga kerja kita yang uneducated, belum lagi yang educated unemployment itu kan luar biasa. Pemerintah, Kadin, kebetulan saya juga di Kadin, kita sama-sama coba bahas program keterampilan ya. Jadi bagaimana training and retraining, meningkatkan keterampilan calon-calon pekerja gitu. Supaya mereka bisa masuk gitu loh, untuk yang sudah lahir gitu. Betul. Nah memang kita juga harus berani, jangan semua orang Indonesia harus S1 gitu. Makanya ada vocational dari ada vocational training Jokowi. gitu. Nah vocational itu menjadi sangat penting dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hari ini hal-hal yang kecil sering tidak tersedia di lapangan kerja. Jadi di Indonesia nggak ada ya. Jadi kebutuhannya nggak apa, yang Betul. kerjaan yang ada apa gitu ya. Betul. Nah ini dialami nggak di Departemen Koperasi kalau kita melihat banyak sekali kan pemberdayaan itu di level kelas menengah bawah ya Pak ya. Nah ini antara tadi mengenai skillnya kemudian dikaitkan dengan koperasi yang dibentuk gitu Pak. Jadi memang kalau kita mengharapkan knowledge dari formal education atau pendidikan formal, mungkin kita akan terlalu panjang bicara soal bagaimana meningkatkan kapasitas SDM perempuan. Nah, jadi betul apa yang disampaikan Bu Yani tadi. Salah satunya adalah meningkatkan training. Kapasitas ya. Skill, kapasitas. ya. Nah, tapi skill aja nggak cukup. Jadi dia harus dibuka satu peluang network, ya peluang usaha dan diberi semacam opportunity, beberapa kesempatan. Dan yang paling penting lagi karena perempuan ini mental attitude-nya tangguh biasanya karena dia udah biasa dilatih. Ya, dari apalah, kecil Pak. Dari kecil ya. Orang kalau anak laki suruh sekolah dia suruh nyapu, suruh masak. Mental attitude, mental attitude, skill. Nah terus kemudian network dibuka. Dan kadang-kadang mereka nggak dibayar, iya kan? Itu nah apalagi sekarang dunianya dunia informasi. Nah untuk mempelajari e-commerce misalkan ya, itu tidak harus sarjana. Lulusan SMA pun bisa. Jadi sekarang sudah berbisnis itu sudah tidak mengenal ruang, waktu, dan jarak. Betul. Nah artinya si perempuan-perempuan ini bisa memproduksi dan memasarkan produknya itu dengan sistem e-commerce sekarang ya, dilatih ya. Jadi jargonnya itu tidak ada perempuan pengusaha yang tanpa IT gitu. Jadi sekarang kalau dilihat dari anggota-anggota koperasinya sudah ke sana arahnya. Anggota koperasi ini justru sekarang arahnya ke sana. Udah main. Sudah kelihatan Pak ya? Hasilnya dari perubahan itu. Jadi kita melakukan pelatihan kewirausahaan, pelatihan perkoperasian, terus vocational training dan managerial training. Itu fokus kita. Nah disitulah ada motivator-motivator untuk meningkatkan semangat dari supaya pengusaha perempuan itu ya. Motivasinya supaya kuat begitu ya. Nah ini apa yang dikatakan Pak Agus tadi, Mas Bima, itu seringkali gini, kebijakan pemerintah tuh seringkali pada demand supply side, bukan demand side. Artinya bahwa yang disuruh itu adalah bagaimana kamu dikasih kredit, dikasih apa, tapi nggak demandnya gitu. Kalau kita lihat di Thailand misalnya, itu demand side dulu kan. Jadi pemerintah membantu menjualkan barang-barangnya, kemudian mereka itu otomatis banknya kasih kredit gitu lah. Nah ini gimana nih melihat jangan supply side tapi justru demand side-nya yang harus dibantu karena produksi udah tahu demandnya yang susah gitu. Gimana? Saya ikut menyambung tadi soal peran wanita terutama dalam e-commerce digital ya. Memang sekarang sejak adanya era digital itu keloncatan perempuan yang bekerja di sektor UMKM atau mikro loncatannya cukup tinggi. Besar ya? Sekarang sekitar 42% perempuan yang terjun ke dalam bisnis e-commerce mikro ya. Jadi kalau dulu jualan cuma di Kalimantan, sekarang dari Kalimantan bisa jual kemana-mana ya. Betul. Tapi problemnya kita lihat kalau secara e-commerce nasional
barang UMKM yang dijual itu kan hanya sekitar 6-7%. Sebagian besar bahkan diimpor. Nah, itu kan masalah ya. Permasalah yang jadi baru 6% ya, betul. yang impor kita udah jadi, hampir 60% kalau betul. Jadi kita harus melihat bagaimana kemudian dari sisi pemerintah membangkitkan demand side, artinya sekarang yang belum ada itu adalah agregator. Artinya satu lembaga atau badan usaha yang bisa BUMN ataupun swasta yang mengumpulkan dari yang retail kecil-kecil barang-barang dari UMKM disatukan kemudian dijual ke e-commerce. Karena selama ini mungkin UMKM bisa buat barang, tapi soal distribusi ataupun pencarian jadi pasar masalah itu demand tadi kan. Betul, itu yang masih belum. Nah itu, dan Pak Presiden Jokowi sebenarnya ada satu hal yang menarik ya, bagaimana insentif untuk memotong tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% dari total omset, dan kalau rugi, ketinggian tuh. Iya, walaupun masih ketinggian, tetapi itu salah satu progres. Nah ini ada yang bagus. menarik Mas Yudi, Mas Bima, gini. Jadi suatu kali usaha-usaha ini kan yang paling mendekati konsumen kan, tapi gara-gara pajak itu mereka tidak mau mendistribusi barang yang meminta mereka NPWP. Nah ini ada problem, akhirnya mereka itu menjadi kesulitan untuk menjadi penjual karena mereka tidak mau memberikan nomor NPWP atau mereka belum mau gitu. Ini gimana kalau ini terus dilakukan, berarti kasihan dong yang paling ujung. Tadi yang kata Bu Yani itu 0,5 aja masih kegedean. Nah, sebenarnya kenapa? Karena dari omset gitu loh. Enggak, saya lihat gini, kenapa saya bilang 0,5 terlalu besar? Kalau kita bandingkan transaksi di bursa efek yang besar-besar itu cuma 1/1000. Iya. Masa kita 0,5? Dari omset lagi dari ya, bukan omset, dari laba ya. Bukannya dari laba. Nah, di bursa efek yang sekian besar, perusahaan besar cuma 1/1000. Jadi menurut saya itu 0,5 masih terlalu besar. Dan juga tidak adilnya, tidak fairnya begini. Nggak usah deh perusahaan besar, pemerintah. Katanya kan pemerintah mesti kasih pasar juga untuk UKM. Tapi pemerintah tuh mensyaratkan nanti di tendernya ada nomor pokok wajib pajak dan nomor PKP. Ya nggak bisa. Nah UKM kan kalau di bawah 4,8 non PKP. Sehingga masa harus buat faktur pajak bohong-bohongan. Nah itu juga mesti diperbaiki kalau memang kita komit mau memberi kesempatan kepada UMKM. Gitu. Ya gimana? Mesti sebentar Pak Mas Bima tadi ini bisa dikomentarin tuh ya Bu Yani tadi. Ya. Soalnya kita bicara pajak ini kan butuh sosialisasi. Sebenarnya rakyat Indonesia itu bukannya tidak mau taat pajak, tapi problem mereka ini sosialisasinya harus lebih lama dan membuat mereka nyaman. Bahkan kita kan belum punya single identity yang membuat akhirnya orang nggak taat pun ya kalau nggak ketahuan aman gitu loh. Nah ini kan gimana orang caranya? Iya, jadi tujuan awalnya sebenarnya harusnya pemerintah ini untuk UMKM berbeda dengan pajak korporasi. Saya tadi sepakat, selain memang masih tinggi walaupun ada keinginan untuk memotong lebih kecil lagi dari Pak Presiden. Tetapi kalau kita perhatikan memang utamanya adalah bukan penerimaan pajak yang dikejar targetnya, karena targetnya tinggi sekali. Tapi untuk UMKM itu bagaimana caranya mereka patuh pajak dulu. Dan oleh karena itu pendekatannya bukan disinsentif, tetapi justru memberikan insentif buat mereka. Kalau perlu misalkan beberapa sektor UMKM yang produktif seperti UMKM pertanian gitu ya, kemudian yang manufaktur, itu pajaknya bisa di-exempt ataupun dikasih tax holiday saja. Yang penting dia lapor SPT tiap tahunnya. Jadi kebijakannya lebih ke sana. Kemudian juga pemerintah kan sekarang kan akhirnya kan mengeluarkan PMK yang terbaru juga soal bagaimana petugas pajak bisa menghitung sendiri dari kemudian nah, itu lebih bahaya dong ya. Nah itu kan jadi bisa tinggi-tinggi dong gitu, nanti jadi kontraproduktif terhadap upaya untuk perluasan basis pajak tadi. Jadi akhirnya orang tidak nyaman karena ditentukan pendapatannya oleh petugas pajak dibandingkan oleh dirinya sendiri. Gimana Pak, ngalamin nggak di koperasi Bapak nih untuk para wanita ini terhadap tadi harus wajib NPWP? Mungkin Bapak harus mewajibkan mereka punya NPWP atau gimana nih? Ya kita memang undang-undang setiap warga negara itu wajib pajak. Tetapi kalau dihitung pendapatan dengan pengeluaran, bisa aja pajaknya negatif. Nah disitulah tugas pemerintah sebenarnya mensubsidi, ya kan? Seperti banyak petani-petani yang sebetulnya kalau dihitung pendapatannya jauh lebih kecil daripada pengeluarannya. Nah juga jangan-jangan udah rugi duluan dipotong 0,5%. Kami memang, tapi kami juga memaklumi dari Kementerian Keuangan. Memang pertama saya sepakat ya Mas Bima, kita sadar pajak dulu sadar pajak. Nah ini secara bertahap, dan walaupun kami memang mengusulkan agar untuk level mikro itu dibebaskan dulu lah dari pajak, tetapi dia tetap harus melapor, mendaftar. Dan Pak Presiden juga sebetulnya dalam hal perizinan itu beliau ingin usaha mikro
kecil ini nggak usah di ini di apa nggak usah tidak pakai izin, cukup di daftar saja, gitu, di daftar saja. Nah ini sedang diproses peraturannya. Peraturan yang sekarang memang ada izin usaha mikro, tapi gratis, tidak bayar. Tapi tetap izin ya. Tapi tetap izin. Nah sebetulnya Pak Presiden, Pak Jokowi ingin ini udahlah yang mikro kecil terus bahkan kecil ya. Jadi ini antara kemauan presiden dengan birokrasi yang lain. Ini belum dibahas. Oh sedang dibahas. Bukan karena masuk dalam birokrasi ini. Karena ini kan usulan dari UKM gitu ya. Jadi artinya bahwa prinsipnya pajak iya, tapi kepada siapa dulu? Ya kalau memang kita kepada startup mungkin kita jangan terlalu dikejar dulu ya, tapi diberikan sosialisasi dulu, penjelasan dulu supaya sosialisasi harus terutama lebih generasi dalam muda dulu. ini kan mereka ingin berusaha nih, ya betul, gitu dipermudah lah. Mas Bima, nanti saya mau tanya mengenai sekarang ini kalau kita melihat dari sisi supply side, seringkali persoalan kualitas ya, ini nggak ada yang penjamin mutunya. Jadi kadang-kadang UKM kita juga dalam posisi yang lemah gitu ya. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah di Economic Lounge with Usai. Kami akan kembali sesaat lagi.